Oke, saya record nih. Bagi yang tidak paham, tolong dilihat lagi nanti video yang saya record ini, bahwa dari yang melibatkan kedua fotosistem itu merupakan fotosistem non-siklik, dan proses penghasilan oksigen itu terjadi di fotosistem 2. Otomatis dia merupakan reaksi non-siklik, karena reaksi siklik hanya terjadi di fotosistem 1. Oke, gitu ya. Nah, 2H+ yang dihasilkan tadi akan digunakan kembali oleh NADP+. Tolong lihat di sini ya. Nih, H2+ inilah yang nanti akan digunakan oleh NADP+ dengan bantuan dari NADP+ reduktase. Sehingga terhasilkanlah energi kedua yang kita kenal dengan NADPH. Jadi energi yang paling banyak dihasilkan dari reaksi terang, dari reaksi siklik atau non-siklik, Sania Glory. Siklik, Bu. Yang paling banyak? Bintang. Yang paling banyak energi terhasilkan dari siklik atau non-siklik? Energi kimianya. Bintang tidak aktif kuliah ya, berarti tidak aktif online-nya ya? Cuma hadir aja ya? Oke, tolong sampaikan salam saya juga sama Bintang. Kita lihat nanti bagaimana nilainya. Ini saya kasih tahu ya sama kalian yang masuk di kuliah saya. Saya membuat ini dengan sungguh-sungguh. Saya baru dikasih tahu oleh PJ untuk oseanografi kimia, saya masuk dan saya membuat PPT ini baru dikasih tahu jam 12 malam. Saya membuatnya sampai jam 2 dengan harapan ada ilmu yang bisa kalian dapat. Jika kalian tidak bisa memanfaatkan ini, jangan pernah nanti komplain apa yang kalian dapatkan. Apa yang kalian dapatkan adalah apa yang kalian tanam. Mungkin memang mempelajari ini tidak berefek terhadap kehidupan kalian. Tetapi setiap yang dilakukan diminta pertanggungjawabannya ya. Yang jelas pertanggungjawabannya nanti melalui ujian dengan saya. Oke, Cici Apriani, kira-kira mana yang paling banyak reaksi yang menghasilkan energi kimia? Non-siklik, Ibu. Non-siklik, apa aja nama energi kimianya? Coba lihat di gambar. Apa saja nama dari energi kimia yang dihasilkan dari reaksi non-siklik? Ada yang bisa membantu? NADP sama NADPH ya. NADPH ini ya, dan juga ATP. Nah, itulah yang kita namakan sebagai di mana reaksi terang ini mengubah reaksi cahaya berupa foton-foton yang akhirnya menyebabkan eksitasi elektron di daerah kompleks antena ini, sehingga dia menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Nih, tolong diingat. Kalau reaksi non-siklik hanya fotosistem 1 saja atau P700. Hasilnya berupa ATP saja. Non-siklik melibatkan kedua fotosistem 2, fotosistem 1. Nah, zat energi kimianya berupa ATP dan NADPH. Jadi jika pertanyaan saya, energi mana yang tidak dihasilkan di reaksi
siklik, itu apa jawabannya? NADPH. Oke, bagus. NADPH ya. Nah, itu nanti seperti itu soal ujian saya. Jadi jangan berharap bisa dicek di Google. Jadi tolong dipahami dengan baik. Ini masih saya buatkan rekamannya. Jika kalian merasa memang bermanfaat, tolong dipelajari lagi. Jika tidak, ya berserah diri aja nanti. Oke, selanjutnya. Ini reaksi gelap. Tadi kita sudah tahu ada CO2 dan H2O yang digunakan untuk menghasilkan O2 dan C6H12O6 yang merupakan gula sederhana dalam bentuk glukosa. Di reaksi terang kita tadi hanya melihat adanya keterlibatan H2O sehingga dihasilkan oksigen. Nah, CO2 untuk menghasilkan C6H12O6 ini terjadi melalui reaksi gelap di stroma. Gitu ya. Nah, reaksi gelap untuk setiap tanaman itu umumnya berbeda-beda, tergantung dari jenis tanamannya. Yang umumnya yang sering kita temukan itu merupakan tanaman C3. Nah, ini merupakan siklus Kelvin yang umumnya terjadi pada tanaman C3. Ada juga tanaman C4 yang banyak kita temui di daerah gurun karena memang mereka memiliki mekanisme pembukaan stomata yang berbeda untuk proses masuknya CO2 pada saat malam hari, bukan pada saat siang hari. Karena mereka mau meminimalisir terjadinya evaporasi air dari tubuh mereka. Ada juga tanaman cam seperti dari jenis nenas. Itu akan kita pelajari secara detail di biokimia kelautan semester depan. Jadi tolong, yang paling penting itu adalah pemahaman. Saya tidak menyuruh kalian menghafal. Setiap gambar yang ditampilkan ini memiliki arti. Nah, di slide yang kalian lihat ini merupakan contoh dari tanaman C3. Kenapa dinamakan C3? Karena memang molekul CO2 yang digunakan itu berjumlah 3 molekul. Nah, di stroma ini juga terdapat berbagai macam enzim yang menunjang proses reaksi gelap terjadi. Salah satunya adalah enzim Rubisco. Enzim Rubisco inilah yang menangkap molekul CO2 nantinya, sehingga nanti dengan suatu proses yang dinamakan fiksasi karbon, akan terjadi dengan bantuan energi kimia berupa ATP sebanyak 6 molekul. Saya nggak mau detail dulu, semester depan detailnya, intinya seperti itu. Nah, karena di reaksi gelap ini ada 3 proses. Yang pertama fiksasi karbon, akhirnya terjadilah proses reduksi. Nah, proses reduksi ini kembali membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan adalah energi NADPH. Nah, proses reduksinya inilah nantinya akan mereduksi molekul sebelumnya yang akhirnya nantinya akan ada sejumlah molekul tertentu yang dikeluarkan untuk proses pembentukan glukosa, sedangkan sisanya dia kan dibagi tadi tuh melalui proses reduksi. Sisanya digunakan lagi untuk regenerasi RUBP. Kenapa perlu dilakukan regenerasi RUBP? Karena RUBP inilah yang akan mengikat enzim Rubisco supaya bisa bertemu dengan molekul CO2. Supaya dia bisa berikatan dengan Rubisco, dia butuh lagi nih energi sebanyak 3 ATP. Nah, kalau berdasarkan dari gambar, kira-kira menurut kalian mana paling banyak energi yang digunakan, ATP atau NADPH? NADPH. ATP. NADPH ada 6 ini. Kalau ATP berapa? ATP, Bu. ATP 9 ya? 9. 9. ATP. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu jawaban kenapa proses reaksi terang itu harus terjadi secara siklik dan non-siklik. Karena
kebutuhan antara ATP dan NADPH itu tidak sama. Maka Masya Allah ya, bagusnya suatu makhluk hidup itu memang mengatur sendiri keseimbangan yang ada di tubuhnya. Kalau dia terus melakukan reaksi non-siklik secara terus-menerus, jumlah ATP dan NADPH-nya pasti akan sama kan? Sedangkan ATP itu kebutuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan NADPH. Jadi nanti tubuhnya memberikan sinyal, oke, NADPH ini sudah cukup, tetapi kita kekurangan ATP. Maka proses reaksi terang secara non-siklik akan dihentikan. Oleh karena itu, mulailah proses siklik saja yang akan terjadi. Karena siklik hanya akan menghasilkan apa? ATP, Bu. ATP. Jadi paham ya? Kenapa siklik terjadi, kapan non siklik terjadi? Dasarnya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung saja terhadap proses yang akan kalian lakukan dalam bentuk video. Nah, tolong videonya dibuat dengan sungguh-sungguh. Kalau yang memiliki kemampuan untuk animasi, silakan digunakan kemampuannya. Saya mau kalian menjadi mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis. Jadi dari 47 orang dalam satu kelas ini akan dibagi ke dalam 9 kelompok. Jadi Alfredo tolong nanti dibantu disusun nama-namanya sekitar 6 atau 7 orang dalam 9 kelompok ya. Diberikan namanya kepada saya paling lambat sore ini. Bisa Alfredo? Bisa, Bu. Oke. Nah, saya pengennya kalian itu kalau bisa animasi, mainkan animasi. Kalau tidak bisa animasi, gunakan gambar-gambar yang bisa mempermudah kalian dalam melakukan penjelasan hanya dalam bentuk suara kalian saja yang menjelaskan. Bagaimana, contohnya topik yang pertama, bagaimana proses penglihatan yang terjadi di mata manusia. Sehingga mata manusia itu bisa membedakan bahwa objek yang dilihatnya itu berwarna hijau, berwarna merah. Nah, itu kan karena adanya penyerapan sinar matahari yang mengenai pigmen rhodopsin yang ada di mata. Tolong dijelaskan mekanisme itu di videonya. Dan catatannya, tolong jelaskan apa yang terjadi pada orang yang mengalami buta warna. Sehingga dia tidak mampu untuk membedakan warna. Gitu ya. Untuk kelompok yang kedua, pembentukan vitamin D. Nah, bagaimana tubuh manusia itu bisa membentuk vitamin D dari paparan sinar matahari di tubuhnya? Apa mekanisme yang terjadi? Dan yang perlu digarisbawahi, penyakit apa yang akan terbentuk jika kebutuhan vitamin D ini tidak bisa dihasilkan? Untuk kelompok yang ketiga, ini reaksi fotokimia berupa fototerapi aplikasinya. Paling banyak dialami pada ibu-ibu baru melahirkan ataupun pada bayi prematur yang dimasukkan ke dalam NCU yang selalu disinari ya. Nah, berarti kan ada penyerapan sinar yang didapatkan oleh tubuhnya. Atau pada anak-anak yang dilahirkan secara normal, tetapi tidak mampu mengurangi konsentrasi bilirubin yang sangat tinggi di darahnya. Makanya orang-orang tua zaman dahulu itu sudah pintar sekali ya, anak baru lahir itu katanya dijemur. Nah, itu sebetulnya ada reaksi fotokimia. Kalian kan hanya mendengarkan saja. Nah, saya harap kelompok 3 bisa menyajikan dengan sangat baik. Untuk kelompok 4, bioluminescence. Nah, kalian bisa mengambil contohnya misalnya kunang-kunang atau ganggang-ganggang yang ada di lautan yang memiliki kemampuan untuk mengkatalis suatu enzim setelah dia mendapatkan cahaya, sehingga pada saat malam hari dia bisa berpendar.
Untuk kelompok kelima, nah ini adalah pada saat reaksi fotodegradasi. Nah, mekanisme fotodegradasi ini bagaimana? Contohnya itu pada botol-botol obat yang sering kita lihat terbuat dari kaca yang digelapkan. Atau kayak kalian turun lapangan menggunakan botol-botol yang ditutup supaya tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Itu ada reaksi fotodegradasi. Tolong dijelaskan bagaimana. Untuk kelompok keenam, terapi fotodinamik. Nah, ini terapi yang fenomenal di bidang kesehatan ya, yang sudah banyak dilakukan di luar negeri. Bagaimana penggunaan reaksi fotokimia ini mampu untuk menghancurkan sel-sel tumor ataupun sel-sel kanker. Nah, yang ketujuh, ini tadi. Kalau tadi kan menjelaskan bagaimana kabut asap fotokimia. Saya ingin kelompok 7 menjelaskan bagaimana orang sering menyebutkan adanya terjadinya penipisan lapisan ozon atau lapisan ozon itu mulai bolong-bolong gitu. Nah, tolong dijelaskan dampak dari penggunaan CFC dari misalnya dari kulkas, dari AC, yang mengeluarkan gas CFC sehingga berdampak terhadap ozon yang terdapat di atmosfer. Dan apa dampaknya jika terlalu banyak terjadi kebocoran pada lapisan ozon tadi. Nah, untuk kelompok yang ke-8, fotokatalisis. Fotokatalisis ini paling banyak digunakan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga. Yang terakhir, produksi fotokimia pada beberapa produk-produk obat-obatan yang dibutuhkan di dunia kesehatan. Contohnya itu obat anti malaria, artemisin, dan obat-obat yang lainnya. Apakah sudah jelas? Jika belum jelas, silakan ditanyakan. Saya mau paling lambat 2 minggu sudah selesai videonya. Videonya nanti kan kalian ada grup kan ya? Tolong masukkan saya nanti di grup. Semua kelompok nanti tolong untuk menampilkan link dari video yang telah diunggah di YouTube. Jadi teman-teman yang lain bisa nanti untuk melihat hasil dari kelompok yang lain. Karena saya pastikan ke-9 dari topik tadi pasti akan masuk ke dalam ujian. Jadi, salah satu nilai tugasnya dari pembuatan video dan juga konten yang ada di dalamnya pasti saya akan masukkan ke dalam ujian yang soalnya berasal dari saya. Jadi nanti yang videonya merupakan penampilan favorit karena banyaknya viewer dan juga like. Jadi silakan di-share video yang masing-masing kelompok buat. Ada juga nanti yang video terbaik 1, 2, 3 berdasarkan konten dan juga kreativitas dalam pembahasan reaksi fotokimia untuk masing-masing topik. Bisa ya? Ini diam aja semuanya, apakah sudah tidur semua ini? Kalau nggak ada jawaban, saya anggap tidak bisa dan saya tidak akan memberikan nilainya ya. Nggak apa-apa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Insyaallah, Bu. Saya tunggu 2 minggu lagi. Jadi tolong masukkan saya ke dalam grup. Untuk bisa saya kasihkan absensinya. Jangan lupa untuk screenshot kalian yang hadir saat ini untuk proses pengisian absensi. Nanti saya akan kasih link absensi di grup. Tolong Alfredo masukkan saya ke dalam grup Oskim IKB. Saya akan unggah materi hari ini. Saya akan kasih link untuk absensi. Jangan lupa untuk men-screenshot yang ada foto kaliannya. Oke, paling itu aja yang saya sampaikan.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya undur diri dulu. Tanya, Bu. Ya, apa? Misal di suatu tanaman berada pada kondisi dengan panjang cahaya 690, Bu. Apakah reaksi akan tetap terjadi, Bu? Sementara kan fotosistem 1 hanya dapat menangkap cahaya dengan panjang 700 dan fotosistem 2 680, Bu. Kira-kira bagaimana? Oke. Kira-kira kalau seandainya di bawah 680 ya? Pertanyaannya tadi. Seandainya, Bu, panjang cahayanya 690, Bu. Di atas 680, di bawah 700, Bu. Nah, fotosintesisnya pasti akan bisa terjadi karena di sini tingkat yang saya bilang di sini fotosistem 1 P700, P680 merupakan panjang gelombang yang paling sensitif di mana klorofil A bisa melakukan kerjanya untuk mengeksistensi dari elektron. Jadi di bawah itu atau di rentangan itu pasti bisa, tapi catatannya tidak akan semaksimal dari panjang gelombang yang ada. Tapi secara logika, ketika sinar ada, kita kan tidak bisa memilah-milah sinar mana. Karena kan panjang elektromagnetik yang ada itu kan bervariasi. Makanya ketika sinar matahari tidak ada, cahaya tampak masih bisa dilakukan. Cahaya tampak ini memiliki rentangan panjang gelombang dari 400 nanometer sampai sekitar 720 nanometer lebih. Makanya dalam rentangan itu sudah pasti akan sangat mensupport untuk proses fotosintesis bisa terjadi. Yang bertanya itu siapa ya? Saya, Bu. Alan ya? Oke. Paham, Alan? Apakah ada pertanyaan lagi? Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Yang kurang paham mungkin boleh silakan diakses lagi nanti video yang saya share di link YouTube saya. Jadi tidak ada nanti yang beralasan tidak paham karena saya sudah menjelaskan via Zoom. Bagi yang tidur, bagi yang hanya sekedar cuma aktif saja, itu memang pilihan Anda. Tetapi saya harap setelah ini mungkin bisa tobatlah dikit ya, dilihat lagi, dipelajari lagi. Saya tidak mau nanti ada yang mengeluh kenapa nilai saya rendah. Tolong pandai-pandai merasa, jangan selalu merasa pandai dalam belajar. Oke, jika saya ada salah dalam penyampaian, ataupun dalam rekaman nanti ada salah berucap, saya mohon maaf. Jika ada ilmu yang bermanfaat, itu semuanya dari Allah, Tuhan kita semua. Jika ada salah, kita akhiri dulu ya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.